Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan metode ijtihad dalam permasalahan ekonomi kontemporer. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah ma makna ijtihad. Apa arti dari ijtihad tersebut? Nah, ijtihad berasal dari kata al-juhud yang secara harfiah berarti sungguh-sungguh. Ijtahada yajtahidu, artinya orang itu bersungguh-sungguh. Dia telah bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, ijtihad secara harfiah berarti pengerahan segenap kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Dalam artian, orang akan dikatakan mujtahid atau dikatakan ijtahada ketika dia mengerahkan segala kemampuannya untuk memahami, untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sulit. Nah, secara istilah, menurut Abdul Wahab Khalaf, yang namanya ijtihad adalah mengerahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syarak dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Artinya apa? Mengeluarkan hukum-hukum syariat yang bersumber pada dalil yang sudah terperinci. Jadi dalam artian kita dikatakan ijtihad ketika kita menyimpulkan suatu hukum syariat bersumber pada dalil. Jadi harus ada dalilnya. Kalau ada ijtihad tapi tidak ada dalilnya, maka tidak dikatakan ijtihad. Dasar hukum ijtihad ada di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabawi. Di ayat Al-Quran disebutkan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan kepada umatnya, umat Islam untuk melakukan yatafakkarun, yatadabbarun, yaqilun dan lain sebagainya, mengajak untuk berpikir, untuk mengkaji, untuk mentelaah apa yang ada di ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat dalam kehidupan. Sedangkan di dalam hadis itu adalah riwayat yang paling populer, yaitu riwayat ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Saat itu Mu'ad ditanya, "Kaifa taqdi idza urida laka qada'un?" Kalau ada muncul permasalahan, bagaimana kamu menghukuminya ya Mu'ad? Mu'ad kemudian menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Aku akan menghukuminya dengan Al-Quran. Fa in lam tajid fi kitabillah fabisunnati Rasulillah. Kalau kamu nggak menemukan dalam Al-Quran, jawaban Mu'ad fabisunnati Rasulillah, maka aku akan menghukuminya dengan apa yang ada di sunnah ataupun hadis. Fa in lam tajid fi sunnah Rasulullah wala fi kitabillah. Nah, kalau kamu nggak menemukan di dalam sunnah ataupun kitabullah, apa yang kamu lakukan Mu'ad? Ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan melampaui batas atau tidak akan berlebihan. Kemudian Rasulullah memukul dada Mu'ad, dalam artian di sini sebagai rasa bangga Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah." Alhamdulillah atas yang Allah berikan kepada utusan Rasulullah yang telah diberikan pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Mu'ad tadi. Dari hadis ini dapat kita simpulkan, ketika kita menemukan suatu permasalahan, maka yang kita lakukan pertama kali adalah berhukum dengan Al-Quran. Kalau kita tidak menemukan dalam Al-Quran, maka kita akan menghukumi dengan apa yang ada di dalam hadis. Kalau tidak ditemui dalam hadis, maka yang kita lakukan adalah berijtihad dengan pendapat kita. Tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas, dan tidak boleh keluar dari koridor yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Di hadis lain juga disebutkan, idza hakamal hakim bi ijtihad summa asaba falahu ajrun wa idza hakama bi ijtihad summa akhta falahu ajrun. Jika seorang hakim itu berijtihad kemudian dia menetapkan suatu putusan, jika putusannya itu salah, maka dia akan mendapat 2 pahala. Namun jika putusannya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, dan jika putusannya itu salah, maka dia akan mendapat 1 pahala. Ini juga hadis ini mendorong kita untuk melakukan yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad itu ada beberapa tingkatan. Ada yang namanya al-mujtahid mutlak mustaqil, kemudian ada mujtahid mutlak muntasib, ada mujtahid tarjih. Jadi ada yang ijtihad itu mutlak mustaqil, dalam artian ulama tersebut, alim tersebut, dia merumuskan sendiri metode ijtihad dan tidak bergantung dengan metode ijtihad dari ulama-ulama yang lain, atau dia merumuskan metodologi ijtihad tersendiri. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam
Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada yang jenis kedua itu mujtahid mutlak muntasib, dalam artian sini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat yang dibuat oleh mujtahid mutlak mustaqil, dalam artian mengikuti mazhab. Jadi mujtahid mutlak muntasib ini mengikuti salah satu mazhab yang menjadi referensinya ataupun menjadi rujukannya. Misalkan Muhammad bin Hasan As-Sabani dan Abu Yusuf di mazhab Hanafi, kemudian dari Imam Malik, ada Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i menurunkannya kepada murid-muridnya, dan juga Imam Ahmad menurunkan kepada murid-muridnya. Kemudian ada yang namanya mujtahid tarjih, yang artinya di sini adalah ulama ataupun dari para ahli fikih di dalam mazhab tersebut yang kemudian membandingkan antara satu qaul, satu pendapat dengan pendapat yang lain, kemudian mentarjih dari salah satu pendapat tadi. Makanya ada tiga jenis muntasib, mustakil itu yang merumuskan metodologi sendiri, muntasib mengikuti mujtahid mustakil, mujtahid tarjih itu adalah memberikan keputusan tentang suatu masalah dengan menyalahkan pada salah satu mazhab yang ada. Jadi bagaimana misalnya contoh di Indonesia lebih dominan menggunakan mazhab Syafi'i, maka ulama-ulama Indonesia atau kiai di Indonesia mentarjih atau menguatkan pendapat dari mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab lain, karena dianggap lebih cocok, lebih sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dalam ijtihad atau dalam mujtahid ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Ada yang namanya ijtihad, yaitu dalam arti kita mengerahkan kemampuan kita untuk menggali suatu hukum. Kemudian ada istilah ittiba, artinya di sini ittiba kita mengikuti pendapat ulama sebelumnya atau pendapat kiai sebelumnya. Termasuk juga kita memahami argumen yang digunakan oleh ulama sebelumnya tadi, ulama yang mujtahid tadi. Dan ada juga yang namanya taklid. Taklid artinya di sini mengikuti pendapat mujtahid tanpa mengetahui argumen yang digunakan. Nah, sebagian dari kita yang mayoritasnya adalah orang awam, kita menjadi seorang orang yang dikatakan muqallid. Tetapi kita dianjurkan tetap untuk bisa naik derajat kita, bukan hanya sebatas muqallid yang mengikuti pendapat ulama, tapi tanpa mengetahui dasar istimbatnya, dasar pengambilan hukumnya. Tapi kalau bisa kita menjadi muttabi', kita mengikuti pendapat ulama dan juga kita mengetahui dasar atau argumen yang digunakan ulama dalam permasalahan tersebut. Yang terkait dengan masalah ijtihad itu bisa dilakukan dalam hal-hal yang bukan termasuk sesuatu yang sudah disepakati, bukan sesuatu yang termasuk dalam mujma' alaihi ataupun al-umur al-ma'lum minad din bid-darurah, atau sesuatu hal yang sudah jelas di dalam agama. Contoh misalkan bilangan sholat, waktu sholat, jumlah rakaat dalam sholat itu sudah jelas, jadi tidak ada la majala fihi lil ijtihad, tidak ada ruang di dalamnya untuk berijtihad. Nah, sekarang ruang ijtihad di mana saja? Ruang ijtihad bisa dilakukan dalam hukum yang masih dalam konteks di situ belum jelas status hukumnya. Status hukumnya di sini dalam artian ayatnya itu mungkin saja tidak qat'i itu dilalah, tapi dhanniyut dilalah, dalam artian multi tafsir. Ketika ada ayat ataupun hadis ataupun dalil yang multi tafsir, maka di situ ada ruang ijtihad. Ketika ayat atau hadis itu sudah qat'iyud dalalah, sudah qat'i, sudah tidak membuka ruang untuk pemahaman lain selain maksud yang sudah ada di dalam ayat tersebut atau hadis tersebut, maka di situ tidak ada ruang bagi ijtihad. Dan terutama yang selain di dalam masalah dalil yang masih sifatnya dhonni, masih multi tafsir, ruang ijtihad adalah untuk membahas permasalahan baru yang tidak terjadi pada masa sebelumnya atau khususnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu setelah Rasulullah wafat maka sudah terputus wahyu, sehingga di situ sudah tidak ada yang namanya wahyu, sehingga di situ menjadi ruang bagi kita untuk melakukan ijtihad, tapi dengan catatan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid. Syarat dalam seorang mujtahid ini ada beberapa syarat yang disampaikan oleh para ulama. Di antara Imam Ghazali mengatakan bahwasanya seorang mujtahid harus mempunyai dua persyaratan utama, yaitu mengetahui dan menguasai ilmu syara', mampu melihat yang dhonni di dalam hal yang syara' dan mendahulukan yang wajib. Dalam artian harus menguasai semua ilmu yang terkait dengan ilmu syariah, termasuk dari ilmu bahasa, dari ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dari ilmu usul fikih, kaidah fikih,
fikih, usulut tafsir, hadis, ulumul hadis, ulumul Quran dan lain sebagainya. Selain itu ada syarat berikutnya, itu adil, menjauhi segala maksiat dan mencari sifat dan sikap keadilan. Dalam artian memiliki sifat adalah dia adalah orang yang warok, orang yang menjauhi dari yang namanya maksiat dan hanya fokus kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ini menurut Imam Ghazali. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dari ulama kontemporer, bahwasanya yang menjadi syarat mustahil adalah mengetahui apa yang ada pada Tuhan, mengetahui dalam artian mengetahui tentang ilmu akidah, kemudian mengetahui apa yang percaya kepada Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul, termasuk di situ iman kepada Rasul, iman kepada apa yang dibawa oleh Rasul yaitu Al-Quran dan juga hadis, dan mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berkaitan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Menurut Imam Syatibi, bahwasanya seorang mustahid minimalnya dia mempunyai ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran, Sunnah, dan ijma' sebelumnya. Dalam artian jangan sampai kita menetapkan suatu hukum sedangkan sudah ada ijma' dari para ulama sebelumnya. Dan ketika memiliki pengetahuan tentang usul fikih dan menguasai ilmu bahasa. Nah, ini adalah syarat-syarat mujtahid dari para ulama. Berikutnya, di dalam proses hukum Islam ataupun yang disebut dengan proses pengambilan hukum dalam hukum Islam, yaitu proses ijtihad, itu produknya ada 4. Ada yang dikatakan produknya itu fikih, ada yang dikatakan fatwa, ada yang dikatakan qadha, ada yang dikatakan qanun. Lah fikih, proses untuk memahami fikih, memahami ilmu fikih itu prosesnya adalah tafaqquh. Ini sebagaimana yang ada di hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan memberikan pemahamannya dalam masalah agama. Maka kalau ada orang yang belajar fikih, maka yang dihasilkan adalah ilmu fikih. Yang kemudian kalau dia bisa menyimpulkan hukum fikih, maka dia disebut dengan istilahnya fuqaha. Yang kedua itu adalah namanya fatwa. Nah, ini berbeda dengan antara fikih dengan fatwa. Fikih di situ luas, membuka pintu perbedaan, pintu tafsiran terhadap makna dari dalil-dalil yang ada, tapi dengan catatan tadi tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh para ulama. Sedangkan fatwa itu adalah pemberian pendapat dari seorang fuqaha yang kemudian ditunjuk sebagai mufti, sebagai memberi fatwa di suatu tempat, baik bersifat nasional di satu negara atau di satu daerah, atas suatu permasalahan yang ditanyakan oleh masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat atau ada individu yang bertanya kepada seorang ahli fikih, itu disebut dengan istilahnya istifta, meminta fatwa. Yang kemudian ketika ahli fikih ini tadi mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapatnya atas permasalahan yang ditanyakan, maka produk hukumnya adalah fatwa. Yang mengeluarkan disebut dengan istilahnya mufti. Nah, ini kalau di Indonesia seperti yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia ini disebut mufti dan produk hukumnya disebut dengan fatwa. Ini kalau misalkan ada pertanyaan secara umum. Tetapi kalau ada pertanyaan terkait dengan masalah hukum khusus yang berada di lingkup pengadilan, maka disebut dengan taqdi, proses pengeluaran hukum, dan produk hukumnya disebut dengan qadha, ketetapan hukum. Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan hakim ataupun qadhi. Nah, yang terakhir produknya adalah qanun, dalam artian pendapat fikih yang kemudian dijadikan fatwa, yang kemudian dijadikan sebagai hukum dalam pengadilan, kemudian diterapkan menjadi undang-undang yang disebut dengan istilahnya taqnin, yaitu penetapan undang-undang yang dilakukan oleh para konuni ataupun ahli konun. Itu kedudukannya lebih kuat dibandingkan pendapat fikih yang ada. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih, dalam suatu permasalahan ada 2 atau 3 pendapat, kemudian pemerintah menetapkan bahwasannya di negara ini dalam permasalahan ini mengikuti pendapat ulama A, misalnya menggunakan ulama mazhab Syafi'i,
dan itu ditetapkan menjadi qonun, maka itu wajib diikuti oleh semua masyarakat. Nah, kalau misalkan masih dalam proses produk hukumnya fikih, itu kita masih ada ruang. Kita mau mengikuti pendapat yang mana. Yang penting kita tahu tadi ada prosesnya, apakah kita itu sebagai mutabi ataupun sebagai muqallid. Yang nggak dibolehkan adalah kita tatabu'ur rukhas, maka kita nyari yang mudah-mudah saja. Itu nggak boleh. Tapi ketika masih dalam kondisi fikih, itu kita boleh memilih salah satunya. Ketika fatwa, ini juga masih ada perdebatan para ulama yang dinamakan fatwa itu ghairu mulzim, tidak diwajibkan. Jadi kalau misalnya kita bertanya tentang suatu hukum, kemudian diterangkan oleh ulama tersebut atau syekh tersebut ataupun kiai tersebut terkait dengan hukum tertentu, maka itu belum wajib bagi kita untuk mengikutinya. Kapan kalau wajib? Kalau itu menjadi ketetapan hukum, khususnya di dalam pengadilan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengadilan. Kalau misalnya ada kasus tertentu kemudian ditetapkan hukumnya, maka hukum ini hanya mengikat kepada orang-orang yang ada di pengadilan. Tetapi kalau sudah menjadi qonun, maka itu mengikat kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Itu ya produk fikih, jadi produk ijtihad, jadi ada fikih, ada fatwa, ada qadha, ada qonun. Nah, sekarang bagaimana penetapan hukum dalam permasalahan kontemporer? Nah, ini para ulama menetapkan ada 3 tahapan dalam penetapan hukum dalam permasalahan kontemporer. Yang pertama yang dilakukan adalah taswirul masalah, ataupun kita memvisualisasikan masalah. Kita harus tahu gambaran umum dari masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita menemukan suatu transaksi baru, kita harus jelas transaksinya ini mekanismenya seperti apa. Kenapa? Karena tasawurul masalah nisful hukum. Kalau kita sudah tahu gambaran dari permasalahan, itu sudah seakan-akan langkah kita untuk menetapkan hukum itu sudah mencapai 50%. Tetapi kalau kita salah dalam menggambarkan atau memvisualisasikan masalah, maka bisa jadi hukum yang kita tetapkan itu juga salah. Maka di sini yang dilakukan pertama kali adalah taswirul masalah, ataupun memvisualisasikan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, takyif ataupun adaptasi. Setelah kita tahu ini taswirul masalah, oh ini gambarannya seperti ini, mekanismenya seperti ini, yang terjadi dalam transaksi ini seperti ini, tahapan 1, 2, 3, dan 4. Maka kemudian kita muncul takyifnya, oh kalau seperti itu berarti ini masuk dalam kategori akad wadiah misalkan. Oh kalau seperti ini maka masuk dalam kategori akad qorot. Oh kalau seperti ini masuk dalam kategori akad mudharabah dan seterusnya. Artinya apa? Setelah kita tahu tasawurnya, maka kemudian kita bisa mentakyifkannya, mengadaptasinya. Oh kira-kira ini masuk seperti ini. Nah baru setelah itu kita bisa menetapkan hukumnya. Nah ini adalah 3 tahapan dalam penetapan hukum dalam permasalahan kontemporer. Di sini ada contoh terkait dengan proses takyif atau adaptasi. Proses takyif atau adaptasi ini ada 2 jenis. Yang pertama ada adaptasi sederhana dan yang kedua adaptasi kompleks. Dalam arti kalau sederhana ini mengadaptasikan praktek keuangan baru dengan dasar fikih yang jelas. Contoh misalkan kita menabung di bank. Nah, ketika kita menyimpan uang kita di bank, itu ada 2 kemungkinan akad yang terjadi, yaitu akad simpanan dan juga akad qard atau pinjaman. Masa dalam kategori akad simpanan, ketika bank tidak boleh menggunakan harta yang kita titipkan di bank, itu masuk akad simpanan. Tetapi kalau bank menggunakan dana tabungan kita, maka masuk dalam kategori akad pinjaman. Nah ini contoh adaptasi yang sederhana. Sedangkan adaptasi yang kompleks ini digunakan untuk perumusan akad hybrid. Nanti kita akan bahas tentang akad hybrid itu apa. Secara umum akad hybrid itu adalah akad ataupun transaksi yang terdiri lebih dari 1 akad. Jika suatu akad baru tidak dapat diadaptasikan dalam 1 dasar, melainkan lebih dari 1 dasar fikih, maka itu kita melakukan takyifnya secara kompleks. Contoh praktek murabahah. Sebagaimana kita tahu dalam praktek murabahah, nasabah akan datang ke bank atau lembaga keuangan menyampaikan barang yang ingin dia beli. Dalam hal ini bank belum memiliki barang tersebut, sehingga yang ada di sini takyif pertama adalah ada janji untuk membeli. Kemudian yang kedua, biasanya yang sering terjadi adalah nasabah itu mengambil barang langsung ke dealer, bukan bank yang mengambil lalu bank yang menyerahkan kepada nasabah, sehingga di sini ada akad wakalah. Nah setelah itu baru
terjadi akad jual beli murabahah, jual beli yang di situ menyebutkan harga pokok, harga perolehan dan untungnya berapa. Sehingga di sini ada taksirnya, ada 3 akad, ada janji untuk membeli, ada akad wakalah, dan ada akad jual beli secara kredit dengan menggunakan skema murabahah. Yang terkait dengan pemberian atau penetapan hukum tadi, kita harus menimbang beberapa hal. Yang pertama, kita harus menimbang antara maslahat dan mudaratnya. Contoh kayak tadi dalam produk simpanan, ada yang ditakifkan atau diadaptasikan pada yang namanya akad wadiah dan ada yang ditaktifkan kepada akad qorad. Nah, kita menimbang mana maslahat dan mana mudaratnya, mana yang lebih maslahat dan mana yang sedikit mudarat dari kedua taktif tadi. Kemudian para ulama menetapkan hukum yang sesuai. Dalam hal ini berarti menggunakan akad simpanan. Nah, itu akad wadiah, berarti itu setelah ada proses memilah antara maslahat dan juga mudarat. Dan juga yang kedua, menimbang apakah itu menjadi kondisi darurat atau kondisi masyarakat luas. Kita tahu bahwasanya hukum yang ditetapkan dalam kondisi darurat itu berbeda dengan hukum yang ditetapkan dalam kondisi normal. Dan yang ketiga, melihat realitas adat dan kebiasaan dan tempat dan Nah, untuk referensi yang kita bisa ambil di dalam fikih muamalah kontemporer ini, sumber utamanya yaitu ada Al-Quran dan hadis. Ada karya dari salah satu ulama di Timur Tengah, yaitu dengan judul Ensiklopedia Hadis Hukum Muamalah Maliyah. Jadi di sini beliau mengumpulkan hadis-hadis yang di situ membahas tentang fikih muamalah yang telah diurutkan berdasarkan babul fikih. Jadi ada hadis tentang jual beli, maka diurutkan semua hadis tentang jual beli. Ada hadis tentang ijarah, tentang sewanya, maka diurutkan hadis tentang ijarah dan seterusnya. Nah, selain itu juga referensinya kita gunakan adalah fatwa-fatwa ulama kontemporer dari lembaga-lembaga fatwa yang ada di dunia. Seperti kalau di Indonesia, ketika kita membahas tentang permasalahan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, berarti kita harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu DSN MUI. Kalau kita mau ngambil dari fatwa internasional, yang bisa dari yang dikeluarkan oleh Al-Azhar di Kairo, ataupun dari standar syariah yang dikeluarkan oleh AAUV yang ada di Bahrain. Nah, itu untuk referensi yang kita gunakan dalam memahami permasalahan yang seputar fikih muamalah kontemporer. Selain dari kitab-kitab fikih yang sudah dibahas, yang sudah ditulis oleh para ulama terdahulu. Jadi tadi ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kitab-kitab fikih terdahulu, dan juga dilengkapi dengan fatwa-fatwa kontemporer yang ada. Ya, demikian terkait dengan pengantar dari ijtihad dan metode ijtihad dalam memahami permasalahan muamalah kontemporer. Kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.